Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aku kayaknya nguploadnya nanti aja deh. Ini internet bener-bener fuck up lah ya. Nah, sebelumnya kita coba nge-remote VM tanpa IP public. Selanjutnya kita bakal belajar networking lagi. Kita bakal belajar terkait VPC. Kayaknya tuh kita bakal ngepiring VPC ya. Kayaknya ya, kayaknya nih, kayaknya. Oke, bentar coba tak baca dulu. Jadi VPC ini service ya, service di cloud yang memungkinkan kita nge-isolated environment ya, atau isolated network. Jadi seandainya kita punya dua VPC ya, jadi masing-masing VPC ini itu terisolated ya secara logikal. Jadi si VPC ini nggak bisa ngakses ke resource yang ada di VPC ini tanpa adanya routing tambahan. Kalau mau ngakses atau ngakses atas VPC harus kita tambahkan routing ya, atau peering ya. Nah, kita bakal nyoba bakal bikin beberapa VPC. Di sini tuh kayaknya bakal bikin 3 VPC, main network, management, sama private net. Terus kita bakal bikin VM di dalam VPC tersebut. Terus coba kita ngetes konektivitasnya. Oke, ya udah, yang ini belum sih. Kayaknya udah pernah nggak sih cuy? Bentar. Kayaknya pernah nggak sih cuy? Intinya tuh kalau ngepick eksternal tuh bisa, tapi pas internal tuh nggak bisa. Harusnya nggak bisa kan nggak bisa. Ya ilah, ya aku ngulang lagi nih berarti. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Harus banyak sabar ya guys ya, demi guys ya. Oke, multiple VPC, sumpah ya. Pernah anjir aku ngerjainnya kayak gini. Sumpah cuy. Sumpah. Di lab yang mana ya? Yang mana ya anjir? Sumpah pernah anjir. Kayaknya yang ini enggak sih cuy? Yang ini kayaknya loh. Yang ini cuy, kayaknya sumpah ya. Oh, meskipun udah agak lupa juga tetap ingat cuy. Nah, nggak apa-apa lah, ini coba tak kerjain aja ya. Oke, aku coba. Jadi objektifnya kita bakal bikin VPC modenya custom plus firewall rulesnya ya. Terus kita bakal bikin VM pakai service COVID engine jelas ya. Terus kita bakal nyoba konektivitas antar VM. Terus bakal bikin VM instance dengan multiple network interface. Wah, jadi yang awalnya cuma satu nick kita bakal nyoba pakai 2 nick cuy. Kayaknya ya. Oke, aku coba start lab langsung. Aku cepet banget. Oke, launch with favorite list. Oke, aku coba open terus paste di sini. Oke, saya mengerti. Sumpah ngelag banget, kocak. Ntar cuy, ini udah ada menu ice lemon tea kan? Ibu, ya ilah, lama banget jir. Nah, kita coba baca dulu di step selanjutnya ya. Kita bakal task pertama itu kita bakal nge-activate cloud shell ya. Jadi kita perlu yang ini cuy. Kita activate cloud shell, terus coba tarik ke atas, yang kiri tak close, terus di continue. Oke.
terus authorize. Nah kalau udah kita yang pilih yang terakhir ya, yang 56 kayaknya. Oke benar. Nah nanti kita udah berhasil masuk ke sini, aku coba new tab bit project, arahin ke project ya, yang grab ke CP, ke yang kiri tak close. Kayak gitu doang dir. Oke kita minimize aja dulu karena kita belum perlu. Kita lanjut di tas 1, kita bakal bikin VPC, jadi kita perlu masuk ke menu VPC bener. Nah setelah masuk ke menu VPC, oke ini aku nggak muncul VPC networksnya. Ayo oke. Ini oke. Nah kalau udah muncul kayak gini, karena kita mau bikin VPC, jadi kita klik yang create VPC network cuy. Oke, kalau udah kita kasih nama ini pertama ya, kita bakal yang pertama kita kasih nama VPC Management Net. Astagfirullahaladzim, lama banget, kocak. Waktunya pindah kah? Pindah kemana ya? Kalau mau pindah berarti jangan yang pakai bisnet cuy. Pindah kemana ya? Makanya KKP itu doang di langganannya aku. Oke, ini file to load. Oke. Tapi dia muter lagu kenapa lancar ya? Yo ilah. Wah pusing jing gitu kayak gini. Di kos internetnya gitu, di luar internetnya gini. Ayo. Kayaknya aku perlu ngeblok-ngeblokin orang deh. Oke, aku coba tak pause bentar teman-teman. Oke, lanjut ya, kita bakal bikin VPC namanya itu yang ini manajemen. Oke, WhatsApp tak close bentar. Oke, namanya itu manajemen net. Terus untuk region ya, kita arahin ke US East. Bentar. Oh, sorry. Oke, kita dari atas satu-satu ya. Nah untuk subnet creation mode-nya kita pilih yang custom ya. Terus untuk yang bagian subnet, karena kita tadi pilih custom, mau nggak mau kita subnetnya itu kita harus bikin secara manual ya. Untuk name-nya itu management subnet 1 dan region ya kita arahin ke US East 1. Nah untuk API versi 4 nya, karena kita hanya pakai versi 4, kita masukin 10.130.00/20. Nah terus untuk equivalent. Oh, seandainya kita mau bikin subnet VPC plus subnet yang kayak tadi melalui Cloud command line, itu perintahnya itu jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, aku tak close aja, terus langsung tak klik create aja. Nah, ya kita tadi pertama kita bikin VPC namanya management network. Jadi untuk firewall itu dibiarkan default aja ya. Oke, dia lagi creating, jadi belum kebaca ya teman-teman. Untuk subnetnya namanya wajib manajemen subnet 1. Apakah aku benar? Waduh, oke nggak apa-apa, ini belum tercreate ya, jadi tinggal tunggu aja. Nah, selanjutnya kita bakal bikin VPC yang satunya lagi namanya private net, tapi bedanya kita bakal lewat Cloud Shell ya. Oke, udah sukses. Aku coba cek my progress lagi. Nah, kelar. Aku coba naikin Cloud Shell-nya, terus aku copy yang ini ya, Cloud Command Network, create nama networksnya apa, private net, terus subnet mode-nya kita pilih yang custom. Jadi kita baru bikin VPC, belum ada subnetnya teman-teman. Selanjutnya kita bakal bikin subnet dengan nama private subnet 1, networknya direct ke VPC yang sebelumnya kita bikin, region US 1 dan CITR-nya 172.16.0.0/24. Nah terus selanjutnya kita bakal bikin subnet lagi namanya private net 2 dan range nya di 20. Oke.
Nah, selanjutnya kita bakal coba cek progress. Jadi kita tadi yang sebelumnya tuh di tas 1 kita bikin satu VPC dan hanya satu subnet melalui ke konsol, sedangkan di tas 2 ini kita bikin satu VPC dan 2 subnet melalui Cloud Shell atau Gcloud Command. Oke, aku coba cek my progress. Selanjutnya buat ngecek ada VPC apa aja melalui konsol itu bisa pakai Gcloud Compute Network List. Harusnya ada 4 ya, satu enggak, ada 3. Satu itu yang udah dibikin sebelumnya, 2 itu yang dibikin sebelumnya, terus satunya default. Dan aku main network kayaknya dibuat sama GCP-nya deh. Jadi ada 4 ya. Yang kita bikin sendiri itu yang 2 ini, manajemen net dan private net. Oke, aman. Lanjut kita bakal ngelis subnetnya coy berdasarkan urutan networknya. Jadi gini ya, aku bisa outputnya ada banyak ya karena untuk network main network ini ada banyak subnet, jadi dia ke print semua. Itulah intinya teman-teman. Nah, udah kalau kita mau cek melalui konsol bisa masuk ke VPC Networks, terus VPC Networks ya. Harusnya ada beberapa network, ada 4 ya. Terus kalau mau lihat di subnet di suatu VPC ya tinggal diklik aja VPC-nya. Oke. Lanjut kita bakal bikin firewall buat nge-allow SSH CMP RTP ke VM yang ada di network management net. Oke, kita bakal bikin lewat konsol ya. Oke, aku masuk ke VPC dulu. Ups, kayaknya udah ya. Jadi aku langsung masuk ke firewall. Terus biar lebih enak, kita bakal masuk ke VPC dulu. VPC management net. Oke, mundur sekali. Nah, ini manajemen net aku masuk. Terus di bagian firewall ini ya, klik add firewall rule. Nah, sekarang kan udah ada kan, tapi aku nggak tahu nih dia rule-nya gimana. Oke, aku klik add firewall rule. Name-nya manajemen net, allow ICMP, SSH dan RTP. Direction-nya jelas ingress, selanjutnya networknya ya sesuai ya manajemen net. Terus targetnya kita pilih all instance in the network, jadi semua VM yang running di VPC manajemennya itu bakal kena dampak firewallnya gitu. Nah, untuk range-nya karena ini SSH CMP RTP jadi kita dari internet. Oke, kelar. Lanjut untuk portnya karena SSH ini 22 dan RTP 3389 TCP, jadi kita pilih yang TCP dan yang ping ini pakai protokol apa teman-teman? Tuh CMP ya guys ya. Nah, udah selesai. Kita kalau mau lihat komennya, jadi kayaknya di selanjutnya itu kita bakal bikin firewall untuk VPC yang selanjutnya tapi lewat command line. Jadi kayak gini ya. Projectnya apa, firewall rules, create, name-nya apa, direction-nya apa, priority-nya berapa, networknya kemana, action-nya apa, terus rules-nya apa aja, source-nya dari mana gitu. Aku coba close, terus create. Oke, lanjut kayaknya aku bakal bikin yang firewall untuk private net. Sembari itu aku coba cek my progress. Yang ini Cloud Shell-nya tak naikin lagi. Lanjut kita bakal bikin security group sama ya, tapi untuk network private net ya. Komennya ini ya teman-teman, kayak yang udah tadi tak bacain sebelumnya. Bedanya itu di name plus networksnya doang, sisanya harusnya sama. Nah, coba cek lagi. Nah, lanjut kita coba bisa nge-list firewall rules melalui konsol. Melalui Cloud Shell ya. Gini. Nah, ini ada beberapa rules ya, teman-teman, gitu. Dari tadi baru tas 1 kocak, banyak banget tasnya. Oke, lanjut kita bakal bikin 2 instance. Yang pertama ini manajemen VM di VPC management subnet. Di VPC management, lebih tepatnya di subnet 1. Terus VM2 private net VM1 di VPC private subnet 1 gitu. Oke, karena mau bikin VM aku perlu masuk ke VM. Oke, ini kita pertama kita bakal bikin. Oke, jadi harusnya udah ada 2 VM, mainnet VM1 dan mainnet VM2. Nah, ini udah ada ya mainnet VM1, VM2. Ini aku nggak tahu tujuannya buat apa. Aku coba klik create instance aja langsung karena mau bikin
VM baru, namanya apa? Namanya itu manajemen net VM1. Nah, untuk instance name-nya manajemen net VM1 region-nya ini nah arahin ke USI 1D dan zone-nya di USI 1, zone-nya ini di 1D. Oke, terus mesin type-nya di E2 micro. Yang satu third core 1 GB memori. Terus next di bagian networking kita perlu memindahkan VPC-nya. Di bagian network interface ini yang awalnya itu network default kita arahin ke manajemen net gitu. Subnetnya karena ada satu jadi dia langsung auto ke pilih gitu. Deh, selanjutnya untuk melihat equivalent code-nya jadinya kayak gini ya. Ini cukup panjang ya karena ini pembuatan VM dan ada banyak argumen yang kita pilih kayak tadi mindahin networking dan lain-lain. Ini aku coba langsung tak create aja langsung. Selanjutnya kita bakal bikin VM yang kedua private net melalui Cloud Shell teman-teman. Nah, di sini lebih singkat ya. Sini lebih singkat cuy. Ini aku coba cek my progress terlebih dahulu. Oke, lanjut kita bakal bikin VM satunya lagi yang ada di private network. Komennya itu apa? Gcloud compute instance create, name VM-nya apa? Zone-nya di mana? Mesin type-nya apa? Subnetnya di mana? Oke. Oke, aku coba pas aja terus dia cukup lama ya harusnya ya. Terus nanti kalau udah coba tak cek my progress. Nah, buat ngelihat ada VM apa aja melalui terminal bisa pakai komen Gcloud compute instance list. Gitu. Ini enggak wajib sebenarnya. Cuma 4 ini doang. Compute instance list. Oke, aku coba jalan compute instance list, tapi nggak apa-apa deh sort by zone tak masukin. Sebelum itu aku checklist yang ini dulu. Oke, di sini udah ada muncul jadi totalnya 4 ya. 2 yang kita bikin sendiri, 2 lagi yang dibikinin sama si GCP-nya. Oke, jadi ada 3 instance yang di region USI 1 dan ternyata tiga-tiganya itu zone-nya sama ya di zone D dan 1 instance yang ada di region Europe US 1. Oke, terus meskipun si 3 ini satu region, VPC-nya dia tuh beda-beda teman-teman. Sini internal IP-nya dimulai dari 172, ini 10142, sedangkan yang ini 10130. Jadi meskipun ini sama-sama zone-nya sama, kalau dipikir secara logika kan data center-nya sama kan, tapi dia nggak bakal bisa berkomunikasi melalui internal IP karena dia beda VPC. Seperti yang tadi di awal, VPC ini terisolated teman-teman, jadi nggak bisa ngeping tanpa ada konfigurasi tambahan. Perlu adanya konfigurasi tambahan untuk mengeping antar VPC. Nah, lanjut kita coba bakal ngeping antar VM. Kita coba masuk ke mainnet VM1. Oke, aku coba SSH. Oke, ini lagi bentar. Nah, setelah itu aku udah masuk ke VM mainnet VM1. Kita bakal nyoba ngeping ke external IP mainnet VM2. Yang ini ya. Dia beda region. Aku coba ping lewat external IP. Komennya itu langsung diping aja langsung. Nah, dia normal ya. Karena melalui internal external IP dia dan firewall itu ada, jadi dia dapat respon. Nah, lanjut kita coba ngeping external IP manajemen
VM. Jadi yang ini kita coba ping lagi, harusnya juga bisa teman-teman. Nah bisa ya, tapi dia karena dia satu region, lebih tepatnya satu zone mungkin, bahkan satu zone, jadi latensinya itu cukup kecil meskipun ngeping ke external IP gitu. Nah selanjutnya kita bakal nyoba ngeping ke VM private net. Sama, kita bakal ngeping lewat external IP, tapi di sini aku belum terbuat private net VM-nya. Aku coba refresh terlebih dahulu. Oke, private net udah berhasil kebuat. Lanjut kita ambil external IP-nya, terus ping dari SSH sini. Harusnya juga tetap bisa. Nah, dia sama ya, latensinya kecil juga ya karena di satu zone yang sama. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba ngeping 3 VM kayak tadi. Dari mana? Dari mainnet VM. Dari mainnet VM1 alias masih VM yang sama ya, atau SSH yang sama. Nah bedanya apa? Bedanya kita bakal ngeping melalui internal IP-nya teman-teman. Oke, aku coba ngambil internal IP mainnet VM2 alias yang ini. Aku coba ping. Nah dia tetap bisa ya karena antara mainnet VM1 dan mainnet VM2 itu satu VPC yang sama. Masa sih? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Bentar, coba tak baca dulu. Nah ya, karena antara dua VM yang sebelum mainnet VM1 dan 2 itu VPC yang sama, meskipun zone-nya itu beda, tapi karena VPC-nya sama jadi dia bisa ngeping. Nah lanjutnya kita coba ngeping VM management dan VM private net, harusnya nggak bisa karena beda VPC. Oke, yang manajemen dulu aku coba ambil internal IP-nya, ping paste. Nah di sini nyangkut ya. Selanjutnya yang private net aku coba ambil yang 172 ini. Di sini aku coba Ctrl C, terus ping lagi. Ups. Nah sama-sama nggak bisa teman-teman, sama-sama nyangkut ya, dia nggak bisa di ping karena beda VPC. Nah terus mana instance yang bisa kita ping dari mainnet region 1 pakai internal IP? Yang bisa itu mainnet 2 yang ini ya, yang manajemen net dan private ini bisa di ping, tapi itu harus lewat external IP, nggak bisa lewat private IP cuy. Nah lanjut kita bakal bikin VM instance with multiple network interface. Jadi kalau tadi kan sebelumnya kan setiap instance, pas kita bikin instance itu kan networknya kan secara default kan kepilih ke default network kan. Nah sebenarnya itu kita bisa bikin network interface baru di attach ke satu VM. Jadi satu VM itu punya beberapa network cuy. Dia ada beberapa network ya, bisa sampai 8 interface tergantung ke instance type-nya teman-teman. Nah lanjut kita bakal bikin VM, namanya apa? Namanya VM appliance. Oke, aku coba masuk ke menu VM yang ini, tak close dulu aja nggak apa-apa. Create instance. Hearts to Heads berarti lagunya baru satu cuy. Baru satu ya yang di boot itu ya. Bukan tuh, tapi H2. Hah? Emang iya ya? Masa sih? Apa baru chest cuy? Wait, oke lanjut dulu bentar, jangan bahas yang lain ya kocak. Nah, name-nya aku arahin ke VM appliance dan zone-nya di 1D. Nah, untuk mesin type-nya dipilih ke standar. Standarnya standar apa? Standar 4. Jadi, wah ini cukup besar ya. RAM-nya 16 GB. Nah, karena kita mau pakai banyak interface, jadi si E2 standar 4 ini memungkinkan kita nambahin 4 interface sekaligus. Nah, kalau mau lebih detail itu ada di URL sini masing-masing interface per mesin type gitu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian networking. Jadi untuk OS-nya dibiarkan Debian aja.
Nah di bagian sini network interface kan awalnya hanya satu kan. Kerennya apa? Kerennya itu if kita pertama ini coba masukin ke private net, jadi jangan di default, aku coba masukin ke private net. Subnetnya arahin ke private subnet 1. Nah di sini ada tombol add a new interface nih, aku coba klik terus nambahin baru ke manajemen net, networknya ubah ke manajemen net, subnetnya manajemen subnet 1, terus add lagi arahin ke default my network, dan subnetnya arahin ke my network. Dia langsung tak create aja, jadi ada 3 network interface cuy. Oke, sembari nunggu ini kelar, aku coba bacain dulu. Jadi nanti selanjutnya kita bakal ngecek harusnya tuh di NIC 0 nya dia bakal pakai ngambil internal IP dari range VPC private subnet. Selanjutnya untuk NIC 1 nya dia ngambil IP dari range subnet management subnet 1, dan NIC 2 nya dia ngambil IP dari range VPC subnet my network. Jadi kerennya tuh satu komputer ada 3 IP gitu cuy. Nah lanjut kita bakal coba dicek ifconfig dia buat melihat konfigurasi networkingnya. Jadi harusnya ada add 0, add 1 dan add 2 karena ada 3 network interface. Nah lanjut kita bakal coba ngeping ke semua VM yang ada di konsol. Harusnya 3-3-nya itu bisa ya, karena si VM itu udah ada di banyak. Oke, ada yang nggak bisa katanya. Nah nanti kita bakal coba belajar IP route juga buat ngecek rutenya itu lewat mana, tapi kita coba cek di sini. Oke, udah berhasil kebuat. Aku coba checklist dulu. Ini udah 100 tahu. Kalau tak submit itu harusnya aman tahu. Oke, jangan gitu ya, kita nyari pemahaman nih, bukan nyari nilai nih. Buset. Nah di bagian VM appliance ini kalau aku coba klik, nah di bagian sini udah kelihatan nih cuy, nicknya ada 3. Oke, tak back aja, ngejar waktu ya cuy. Sini tuh udah kelihatan ya nicknya. Oke, teori sabar nih cuy. Nah di sini nicknya ada 3 nih cuy, 0, 1 dan 2. Jadi itu mulai dari angka 0 ya, bukan dari angka 1. Nah terus nick yang private-nya ini dia juga sesuai CIDR masing-masing subnet gitu. Nah kalau aku coba SSH, terus nanti aku coba cek ifconfig buat melihat konfigurasi networkingnya, harusnya itu ada add 0, add 1 dan ETH 2. Jadi totalnya itu ada 3 network interface gitu cuy. Nah lanjut aku coba cek di ifconfig. If A. Nah di bagian sini itu ada, dia karena dia Debian jadi pakainya ENS ya, ENS 4, 5 dan 6. Ini NIC 0, NIC 2 dan NIC 3 gitu teman-teman. Lanjut kita bakal nyoba ngeping ke internal IP private net VM 1. Oke. Private net 1. Oke, 172 ini karena dia satu network dengan NIC 0 harusnya bisa. Kayaknya bisa. Oke, dia bisa. Lanjut kita coba ngeping. Nah, di sini kita coba ngeping lagi, tapi bukan IP, tapi dari host. Harusnya nggak bisa karena dia nggak dia udah resolve cuy, ternyata cuy. Oke, katanya dia udah ke resolve ya karena udah ada internal DNS service ya teman-teman. Jadi bisa ngeping pakai hostname, gak harus pakai IP private-nya tujuan. Nah lanjut kita bakal nyoba ngeping manajemen VM 1 sama kayak tadi. Ini ambil internal IP-nya, terus coba ping lagi. Oke, ada typo. Oke, di sini bisa. Lanjut kita coba ngeping. Kita bakal ngeping ke mainnet VM 2 alias yang Europe ya. Nah di bagian sini itu dia meskipun di mainnet VM 1 dan VM 2 ini satu VPC, tapi dan VM appliance ini di satu VPC yang sama, katanya itu nggak akan bisa cuy.
Kenapa nggak bisa? Kalau kita coba cek di bagian root table-nya, memakai command IP root. Nah, jadi untuk ke arah 132 atau yang ini kayaknya ya. Oh sorry, yang ini ya. Itu lewat gateway 01. Jadi si 132 ini nggak ada di sini cuy, dia nggak ada rutenya gitu. Makanya pas sebelumnya kita ke 130 tuh di sini ada rutenya. Oh kalau kamu mau ke 130.02 kamu lewat sini. Nah sedangkan kalau mau ke 132 di sini belum ada, kita perlu nambahin rootable secara manual. Nah buat nambahinnya gimana? Oh di sini nggak ada coy. Kita Oke, aku coba tak tambahin ya. Gimana cara nambahin rootable ke yang atas itu? Oke, bentar. Aku nggak tahu nih modal nekat aja ya. Nah, di sini udah ada perintahnya. Bentar, ini itu ENS5. Oke, aku bentar. Ke arah ini tuh lewat ENS5 ya. Caranya pakai ENS5 alias kalau ChatGPT-nya mana berarti ambil yang ini. Bedanya apa nih? Oh ini kalau mau network ya. Ya aku coba nambahin rutenya lagi, terus coba tak IP root. Harusnya yang 132 ini udah ada. Lewatnya itu 1301 ya. Kalau aku coba ping lagi, kalau nggak bisa, tetap nggak bisa cuy. Benar. Kalau coba tak tambahin langsung diarahin ke 102, coba ping lagi. Kenapa dia tetap nggak bisa ya? Aja coba tak trace route lagi, dia hilang di mana? Bahkan ke routernya aja dia udah hilang ya cuy. Jadi nggak tahu nih gimana caranya nih, kok harus ngurutin lagi kalau mau jadi ya. Tapi intinya gitu aja lah ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa ngeping ke IP yang di sini ya, tapi dengan perlu tambahan static route gitu teman-teman. Ya aku close. Kocak. Nah di sini aku udah 100. Jadi gitu teman-teman, kalau coba tak cek di bagian overview, tadi kita berhasil bikin satu VM dengan 3 network interface yang berbeda, dan ternyata kita bisa ngeping ke network VPC yang lain di satu VM ya, tapi dengan catatan di rootable-nya itu harus sudah masuk ya. Tadi kita ada yang gagal karena yang 130.2 130.02 itu nggak ada di rootable. Jadi dia pas mau ke sana dia nggak tahu nih mau harus lewat jalur mana. Kita harus nambahin routing static ya, tapi di sini kita nggak diajarin, jadi ya nggak masalah. Itu teman-teman, ini aku udah 100. Tak and leave aja. Kalau ada pertanyaan infoin aja di kolom komentar. Thank you teman-teman.